Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan cahayanya langit ditegakkan tanpa tiang, bumi dihamparkan sebagai hamparan ujian, dan hati manusia digerakkan menuju makrifat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang cahaya di atas cahaya, penutup para nabi, pembuka pintu kewalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Baqarah 257. Tulisan panjang ini adalah sebuah risalah tasawuf, disusun dalam bahasa sastra ruhani, tentang 85 tingkatan wali Allah menurut para ulama salaf dan hukama, sebagaimana dinukil dari kitab-kitab para masyayikh, di antaranya Safinatul Qadiriyah, Mafahirul Aliyah, Manaqib, Kasiful Lugoh, dan karya-karya yang dinisbatkan kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Mukadimah, hakikat wali dan cahaya kewalian. Ketahuilah, wahai penempuh jalan Allah, bahwa wali bukanlah gelar duniawi, bukan pula pakaian yang tampak oleh mata. Wali adalah rahasia ilahi yang disematkan pada hati hamba pilihan. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa." Quran Surat Yunus 62-63. Para hukama berkata, kewalian adalah kelanjutan cahaya kenabian, bukan dalam tasyri, tetapi dalam penjagaan, penopangan, dan pemeliharaan rahmat Allah di muka bumi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sinilah para wali Allah muncul, bertingkat-tingkat laksana bintang di langit ruhani. Definisi kutub dan poros kewalian telah mengabarkan seorang guru yang solih, wara, zuhud, lagi teliti dalam ilmu hakikat, yaitu Syekh Syamsuddin bin Katilah rahimahullah. Beliau berkata, "Suatu hari aku duduk di hadapan guruku. Dalam hatiku terlintas pertanyaan tentang kutub. Aku bertanya, apakah makna kutub itu, wahai tuanku?" Maka beliau menjawab, kutub itu banyak, setiap mukodam di kalangan sufi dapat disebut kutub pada makamnya. Namun Al-Qutbul Gauts Al-Fat Al-Jami hanyalah satu. Dinukil dari Mafahirul Aliyah. Kutub adalah imam para wali, poros tempat berputarnya rahasia kewalian. Ia dikenal oleh langit, tetapi tersembunyi dari kebanyakan manusia. Sebagaimana dikatakan dalam Safinatul Qadiriyah. Ia adalah wali yang arif billah, yang mengawasi seluruh wali, namun tidak dikenal oleh seorang pun kecuali atas izin Allah. Para kutub berbicara bukan dengan lisan, melainkan dengan akal akbar, dengan ruhul anwar, dengan al-qalamul a'la, dengan ismul azam, dan dengan rahasia huruf-huruf ilahi. Mereka berbicara pada mata hati, di kedalaman sir, tempat kalam tidak lagi bersuara. Bab Agung pertama, Qutbul Gautsil Fardil Jami. Poros tertinggi kewalian dan rahasia penjaga alam. Ketahuilah wahai penempuh jalan ruhani, bahwa Qutbul Gautsil Fardil Jami adalah makam kewalian paling agung dalam hierarki para aulia. Ia bukan sekadar pemimpin para wali, melainkan poros kosmik tempat berputarnya rahasia rahmat Allah di seluruh penjuru alam. Ia disebut Fat karena keesaan makamnya, Jami karena ia menghimpun seluruh kesempurnaan makam wali yang lain, dan Gauts karena darinya Allah menurunkan pertolongan bagi makhluk. Para hukama berkata, seandainya tirai dibuka, niscaya engkau akan melihat bahwa kestabilan dunia ini terjaga oleh hati. Seorang wali yang bernama Kutub. Hakikat kutub dalam pandangan ulama salaf. Dalam Safinatul Qadiriyah dinyatakan, kutub adalah imam para wali. Ia tidak dikenal oleh manusia, namun dikenal oleh malaikat dan seluruh alam ruhani. Ia hadir di tengah manusia sebagai insan biasa, makan sebagaimana mereka makan, berjalan di pasar sebagaimana mereka berjalan,
namun hatinya senantiasa berada di hadirat Allah. Ia menyembunyikan kemuliaannya sebagaimana bumi menyembunyikan emasnya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan di antara hamba-hamba kami ada orang-orang yang kami pilih dan kami beri petunjuk kepada jalan yang lurus." Quran Surat Al-An'am 87. Para mufasir Isyari menyatakan bahwa ayat ini mencakup para nabi dan para wali besar, khususnya kutub yang menjadi pewaris ruhani kenabian. Kutub sebagai pewaris Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata dalam Miratul Asrar, tingkatan ketujuh dari kewalian adalah kutub, yang hatinya menempati hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya bukan hulul dan bukan itihad, melainkan keserupaan dalam penerimaan cahaya, sebagaimana cermin memantulkan cahaya matahari tanpa menjadi matahari itu sendiri. Nabi Muhammad bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, para wali kutub adalah puncak dari warisan ini, bukan dalam syariat baru, tetapi dalam penjagaan, hikmah, dan limpahan rahmat. Fungsi kosmik Qutbul Gauts. Para arifin menjelaskan bahwa kutub memiliki tugas-tugas besar, di antaranya menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah kepada makhluk, menjaga keseimbangan alam zahir dan batin, mengatur pembagian tugas para wali di seluruh penjuru bumi, menjadi penopang doa-doa orang solih, sebagaimana firman Allah, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. Quran Surat Al-Anfal 33. Para hukama menafsirkan secara isyari, setelah wafatnya Nabi, keberadaan para wali besar, terutama kutub, menjadi sebab tertahannya bencana total dari umat. Ilmu kutub, lahir dan batin. Kutub adalah orang yang paling dalam ilmunya, baik syariat maupun hakikat. Ia menguasai tafsir, hadis, fikih, usyul, bahasa Arab, hikmah, dan adab. Namun ilmunya bukan sekadar hafalan, melainkan nur yang ditanamkan Allah ke dalam qalb. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 282. Ilmu inilah yang disebut para sufi sebagai ilm laduni, penggantian kutub. Apabila seorang kutub wafat, maka tidak pernah dunia kosong darinya. Allah segera mengangkat penggantinya dari kalangan wali aimah, sebagaimana matahari yang tenggelam selalu digantikan oleh fajar. Para arif berkata, andai satu detik saja dunia kosong dari kutub, niscaya ia akan binasa. Adab terhadap pembahasan kutub. Para ulama ahlus sunnah menegaskan, membahas kutub dan kewalian bukan untuk pengultusan, melainkan untuk menambah rasa takut kepada Allah dan kecintaan kepada orang-orang solih. Imam Al-Junaid berkata, jalan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa tidak menghafal Al-Quran dan menulis hadis, maka ia tidak layak diikuti. Bab kedua, Al-Aimah, dua imam pendamping kutub, penjaga arah langit dan bumi dalam sistem kewalian. Setelah Qutbul Gautsil Fardil Jam'i, maka tingkatan kewalian tertinggi berikutnya adalah Al-Aimah, yaitu dua orang wali agung yang menjadi pendamping langsung kutub. Mereka ibarat dua sayap bagi burung, atau dua sisi timbangan yang menjaga keseimbangan alam zahir dan batin. Para arif bilah menyebut mereka sebagai Imam Yamin dan Imam Yasar. Yang satu menghadap ke alam malakut, yang satu menghadap ke alam mulk. Yang satu menjaga rahasia langit, yang satu menjaga urusan bumi. Hakikat, Al-Aimah. Dalam Mafahirul Aliyah disebutkan, di bawah kutub terdapat dua imam. Keduanya adalah tempat bergantungnya para wali besar, dan dari salah satunya Allah akan mengangkat kutub berikutnya. Mereka bukan sekadar pembantu, melainkan penjaga kesinambungan cahaya kewalian. Apabila kutub wafat, maka salah satu dari Al-Aimah, yang telah disiapkan secara ruhani, akan diangkat oleh Allah sebagai penggantinya. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Quran Surat As-Sajdah 24. Tugas dan fungsi ruhani Al-Aimah. Para hukama menjelaskan bahwa tugas Al-Aimah mencakup menjadi penjaga arah spiritual umat,
menguatkan kutub dalam menyalurkan rahmat Allah, mengawasi para wali di bawahnya, menjadi calon pengganti kutub. Adab terhadap al-aimah. Para arif berkata, siapa yang sibuk mencari wali, ia akan terhalang dari Allah. Siapa yang sibuk mencari Allah, wali akan datang kepadanya. Bab ketiga, Al-Autad, 4 penyangga penjuru alam. Tiang-tiang ruhani penjaga keseimbangan dunia. Setelah para imam pendamping kutub, maka di bawah mereka terdapat satu tingkatan kewalian yang sangat agung namun tersembunyi, yaitu Al-Autad. Jumlah mereka 4 orang, dan masing-masing ditugaskan Allah untuk menjaga satu penjuru alam, timur, barat, utara, dan selatan. Mereka adalah pasak-pasak ruhani yang menahan guncangan dunia batin manusia. Nama Autad berasal dari kata watat, yang berarti pasak atau tiang. Sebagaimana tenda tidak akan berdiri tanpa pasak, demikian pula alam ini tidak akan stabil tanpa keberadaan para Autad. Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba, 6-7. Para mufasir Isyari menjelaskan bahwa ayat ini memiliki makna zahir dan batin. Secara zahir, gunung menjaga kestabilan bumi. Secara batin, para Autad menjaga kestabilan iman dan akhlak manusia di muka bumi. Kedudukan Autad dalam sistem kewalian. Dalam kitab-kitab tasawuf klasik disebutkan bahwa Autad berada tepat di bawah al-aimah. Mereka menerima limpahan tugas dari para imam, dan menjadi tempat sandaran bagi para wali di bawahnya, seperti Abdal, Nukaba, dan Nujaba. Syaikh Ibnu Arabi rahimahullah berkata, para Autad adalah penjaga arah. Apabila satu penjuru melemah, maka mereka memperbaikinya dengan doa dan pengorbanan batin. Mereka tidak dikenal oleh masyarakat umum. Bahkan seringkali mereka sendiri tidak mengetahui kedudukan mereka secara sadar, karena Allah menutup makam mereka dengan hijab kerendahan hati. Tugas-tugas ruhani para Autad. Para hukama menyebutkan beberapa tugas utama para Autad. Menahan turunnya bencana besar yang seharusnya menimpa suatu wilayah. Menjadi sebab turunnya ketenangan di daerah yang mereka jaga. Menguatkan iman kaum mukmin melalui doa-doa tersembunyi. Menjaga keseimbangan antara rahmat dan keadilan Allah. Seringkali, apabila suatu negeri diliputi ketenangan tanpa sebab yang jelas, para arifin mengatakan, di sana ada Autad yang sedang bermukim. Kehidupan zahir para Autad hidup sederhana, bahkan sering berada dalam keadaan fakir secara zahir. Mereka tidak mencari murid, tidak menampakkan karamah, dan tidak membangun pengaruh sosial. Sebagian dari mereka hidup sebagai pekerja kasar, penggembala, petani, atau musafir yang tidak dikenal. Namun pada malam hari, ketika manusia terlelap, hati mereka berdiri di hadapan Allah dalam munajat panjang. Air mata mereka lebih berat di sisi Allah daripada ribuan pidato. Allah Ta'ala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Quran Surat As-Sajdah, 16. Autad dan doa mustajab. Doa para Autad termasuk doa yang cepat dikabulkan, bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena keselarasan kehendak mereka dengan kehendak Allah. Mereka tidak berdoa kecuali setelah fana dari hawa nafsu. Imam Al-Junaid berkata, apabila seorang hamba telah hilang kehendaknya, maka kehendak Allah berjalan melaluinya. Inilah rahasia mustajabnya doa para Autad. Pergantian Autad. Apabila salah satu Autad wafat, maka Allah segera menggantinya dari kalangan wali di bawahnya, biasanya dari golongan Abdal. Dengan demikian, jumlah mereka tidak pernah berkurang. Para arif berkata, dunia ini aman selama pasak-pasaknya masih tertancap. Adab dalam membahas Autad. Para ulama menegaskan agar kaum awam tidak menjadikan pembahasan Autad sebagai bahan klaim atau spekulasi. Mengenal mereka bukan tujuan, tetapi meneladani sifat mereka, ikhlas, tersembunyi, dan teguh dalam ketaatan. Imam Malik rahimahullah berkata, barang siapa mengamalkan ilmu tanpa ikhlas, maka ilmunya akan menjadi hujah atasnya. Maka para Autad dipilih bukan karena ilmunya semata, tetapi karena ketulusan hatinya.
Bab keempat, Al-Abdal, para wali pengganti. Rahasia pergantian, penahan musibah, dan penjaga umur zaman. Setelah Al-Autad, maka datanglah satu tingkatan kewalian yang paling sering disebut dalam hadis dan atsar para salaf, yaitu Al-Abdal. Mereka dinamakan Abdal karena apabila salah satu dari mereka wafat, Allah segera menggantikannya yubdilu dengan wali lain dari tingkatan di bawahnya. Dengan demikian, jumlah mereka tidak pernah berkurang hingga hari kiamat. Nama Abdal mengandung makna pergantian yang terus-menerus, sebagaimana pergantian siang dan malam, musim dan zaman, tanpa pernah memutus mata rantai rahmat Allah di muka bumi. Dalil hadis tentang Abdal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan senantiasa ada di antara umatku 30 orang seperti Ibrahim alaihi salam. Dengan sebab mereka, hujan diturunkan, pertolongan diberikan, dan bencana diangkat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Dalam riwayat lain disebutkan, para Abdal berada di negeri Syam. Apabila salah seorang dari mereka wafat, Allah menggantikannya dengan yang lain. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang kekuatan sanad beberapa riwayat ini, namun para ulama tasawuf dan ahli makrifat menerima maknanya, karena dikuatkan oleh banyak atsar dan pengalaman ruhani para arif billah. Jumlah dan kedudukan Al-Abdal. Mayoritas ulama tasawuf menyebutkan jumlah Abdal adalah 40 orang, sementara sebagian menyebut 30. Perbedaan ini tidak meniadakan hakikat, karena yang terpenting bukan angka, melainkan fungsi ruhani mereka. Kedudukan Abdal berada di bawah Autad, namun mereka lebih banyak berinteraksi dengan kehidupan manusia secara langsung. Mereka sering berada di tengah masyarakat, menyatu dengan penderitaan umat, dan memikul beban doa orang-orang lemah. Sifat-sifat batin para Abdal. Para Abdal dikenal dengan sifat-sifat berikut. Hati mereka luas dan penuh kasih sayang. Mereka sabar terhadap gangguan manusia. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Lebih mengutamakan keselamatan orang lain daripada diri sendiri. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, tanda wali Allah adalah luasnya rahmat di hatinya, bukan banyaknya karamah yang tampak. Abdal sebagai penahan musibah. Para arif billah meyakini bahwa keberadaan Abdal adalah sebab tertahannya musibah kolektif. Apabila suatu kaum seharusnya ditimpa azab, maka doa para Abdal menjadi perisai yang menahannya. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan mengazab mereka, sementara di antara mereka masih ada orang-orang yang memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal, 33. Para mufasir Isyari menafsirkan bahwa istighfar para Abdal termasuk dalam ayat ini. Kehidupan zahir, para Abdal. Para Abdal hidup di tengah masyarakat biasa. Sebagian adalah pedagang, buruh, guru, bahkan orang-orang yang dipandang lemah oleh dunia. Mereka tidak dikenal sebagai tokoh besar, tetapi kehadiran mereka membawa keberkahan. Seringkali seseorang selamat dari bencana, rezekinya lapang, atau hatinya tenang setelah bertemu seorang Abdal tanpa ia sadari. Pergantian Abdal. Apabila seorang Abdal wafat, maka Allah segera menggantinya dari kalangan nujaba atau nukaba. Pergantian ini terjadi secara ruhani, tanpa pengumuman, tanpa upacara, dan tanpa diketahui manusia. Para arif berkata, para Abdal datang dan pergi seperti nafas, tidak terlihat, namun tampaknya manusia mati. Adab terhadap pembahasan Abdal. Para ulama Ahlus Sunnah menegaskan bahwa iman kepada keberadaan Abdal bukan rukun iman, namun mengingkarinya dengan sikap merendahkan para wali adalah adab yang buruk. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, jika engkau mendengar tentang orang-orang solih yang memiliki keutamaan, maka diamlah dan serahkan urusannya kepada Allah. Maka pembahasan Abdal bertujuan menumbuhkan tawadu, harapan, dan cinta kepada orang-orang solih, bukan untuk klaim makam atau kebanggaan diri. Bab kelima, An-Nukaba, para peneliti hati dan penjaga batin umat. Pengawas rahasia jiwa dan penimbang amal batin. Setelah Al-Abdal, maka datanglah satu tingkatan kewalian yang sangat halus dan mendalam perannya, yaitu An-Nukaba. Mereka disebut Nukaba karena tugas mereka adalah menembus, meneliti,
dan mengenali keadaan batin manusia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga keseimbangan ruhani umat. Para nukaba bekerja pada wilayah Kolab dan Sir, di mana niat dilahirkan dan amal dinilai. Mereka adalah penjaga batin umat, sebagaimana para kadi menjaga hukum lahir. Jumlah dan kedudukan An-Nukaba. Mayoritas ulama tasawuf menyebutkan jumlah An-Nukaba adalah 12 orang, mengikuti isyarat bilangan kepemimpinan ruhani dalam sejarah para nabi dan wali. Kedudukan mereka berada di bawah Abdal dan di atas Nujabah. Dalam beberapa riwayat isyari disebutkan bahwa setiap nukaba bertugas pada satu wilayah atau satu kelompok manusia, menjaga agar penyakit-penyakit hati tidak meluas tanpa penawar. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara, 88-89. Ayat ini menjadi poros tugas para nukaba. Hakikat tugas ruhani An-Nukaba. Tugas utama An-Nukaba bukanlah mengubah takdir, tetapi menjaga arah takdir manusia agar tidak terjerumus dalam kebinasaan batin. Di antara tugas mereka, meneliti niat di balik amal manusia, mendoakan penyembuhan penyakit hati seperti riya, hasad, dan ujub, menjaga keseimbangan antara syariat dan hakikat, membimbing para salik secara tersembunyi, sering tanpa pertemuan fisik. Para arif berkata, jika engkau tiba-tiba membenci maksiat dan mencintai taubat, boleh jadi seorang nukaba telah mendoakanmu. Ilmu para nukaba. Ilmu para nukaba adalah ilmu firasah ruhani, bukan tebakan, melainkan cahaya yang Allah letakkan di hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun firasat para nukaba tidak pernah digunakan untuk membuka aib, melainkan untuk menutup dan menyembuhkan. Kehidupan zahir para nukaba. Para nukaba hidup di tengah masyarakat sebagai orang-orang biasa. Sebagian menjadi guru, tabib, penasehat, atau pekerja sederhana. Mereka dikenal karena kelembutan akhlaknya, bukan karena kehebatan lisannya. Seringkali seseorang merasa tenang setelah berbincang singkat dengan mereka, meski tidak menyadari sebabnya. Allah Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan 63. Nukaba dan penyakit hati zaman akhir. Para hukama menyebutkan bahwa di akhir zaman, tugas nukaba semakin berat karena penyakit hati lebih banyak daripada penyakit jasad. Riya terselubung, cinta popularitas, dan kerakusan ruhani menjadi wabah. Disinilah nukaba berperan sebagai tabib batin, memohonkan rahmat Allah agar hati umat tidak mati meski dunia semakin gelap. Pergantian An-Nukaba. Apabila salah seorang nukaba wafat, maka Allah menggantinya dari kalangan nujabah. Pergantian ini terjadi tanpa diketahui manusia, namun segera terasa dampaknya dalam bentuk ketenangan batin sebagian hamba. Para arif berkata, jika penjaga hati runtuh, maka runtuhlah umat. Adab terhadap An-Nukaba. Tidak diperkenankan bagi seorang salik mengaku mengetahui atau menilai dirinya berada di makam nukaba. Makam ini diberikan Allah sebagai amanah, bukan dicapai dengan klaim. Imam Al-Junaid rahimahullah berkata, setiap makam yang engkau lihat pada dirimu, ketahuilah bahwa itu adalah hijab. Maka barang siapa merasa dirinya wali, sungguh ia telah terhalang dari kewalian. Bab ke-6, An-Nujabah, para wali pembawa kemuliaan akhlak, penjaga martabat umat dan penebar adab di tengah masyarakat. Setelah An-Nukabah, maka dalam hierarki kewalian terdapat satu tingkatan yang sangat dekat dengan kehidupan sosial umat, yaitu An-Nujabah. Mereka dinamakan Nujabah karena berasal dari kata najabah, yang berarti kemuliaan, keluhuran budi, dan keagungan akhlak. Jika para nukaba bekerja di wilayah batin yang paling halus, maka para nujaba bekerja di perbatasan antara batin dan lahir, menerjemahkan cahaya ruhani menjadi adab sosial, kasih sayang, dan keadilan yang dapat dirasakan manusia. Jumlah dan kedudukan An-Nujabah.
Mayoritas ulama tasawuf menyebutkan bahwa jumlah an-nujaba adalah 8 orang, meskipun terdapat riwayat Isyari yang menyebut 10. Perbedaan bilangan ini tidak mengubah hakikat tugas mereka. Kedudukan an-nujaba berada di bawah an-nukaba dan di atas kelompok wali umum. Dari merekalah biasanya lahir para pembaharu moral, penenang konflik, dan pemersatu umat. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." Quran Surat An-Nahl, 90. Ayat ini menjadi dasar tugas para nujaba dalam menjaga tatanan akhlak masyarakat. Tugas-tugas ruhani dan sosial an-nujaba. Para arif billah menjelaskan bahwa tugas para nujaba mencakup menjaga martabat umat Islam di hadapan umat lain, meredam konflik sosial dengan hikmah dan kasih sayang, menjadi teladan akhlak dalam kesabaran, kejujuran, dan amanah, menyambungkan ulama, penguasa, dan rakyat dalam keadilan. Seringkali, kehadiran seorang nujaba di suatu daerah membuat pertikaian mereda dan hati-hati yang keras melunak. Akhlak sebagai makam utama. Para nujaba dikenal bukan karena keajaiban lahiriah, tetapi karena keindahan akhlaknya. Mereka adalah perwujudan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Bagi para nujaba, akhlak bukan hiasan, melainkan jalan menuju Allah. Kehidupan zahir para nujaba. Para nujaba hidup di tengah masyarakat sebagai tokoh yang menenangkan. Sebagian menjadi pendidik, pemimpin informal, pendamai, atau penasehat yang dicari dalam kesulitan. Namun mereka tetap menyembunyikan makamnya. Jika dipuji, mereka takut. Jika dicela, mereka bersabar. Mereka tidak mencari pengikut, tetapi dicari oleh kebutuhan umat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain." Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali, Imran, 134. Nujaba dan pembaharuan moral zaman. Di setiap masa kerusakan akhlak, Allah menghadirkan para nujaba sebagai penyangga moral. Mereka tidak selalu berbicara di mimbar, tetapi hadir di titik-titik krisis, keluarga yang retak, masyarakat yang bertikai, dan generasi yang kehilangan teladan. Para hukama berkata, apabila para wali tersembunyi, maka para nujaba ditampakkan untuk menjaga umat. Pergantian an-nujaba. Apabila salah seorang nujaba wafat, maka Allah menggantinya dari kalangan wali solih biasa yang telah ditempa dengan panjang sabar dan keikhlasan. Dari nujaba pula kelak lahir calon-calon nukaba dan abdal. Adab terhadap an-nujaba. Tidak selayaknya seorang murid mengukur kewalian dengan pengaruh sosial atau banyaknya pengikut. Banyak nujaba yang tidak dikenal luas, tetapi berat timbangannya di sisi Allah. Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Jika engkau melihat seseorang terkenal karena agamanya, maka takutlah atasnya. Dan jika engkau melihat seseorang tersembunyi dalam kebaikan, maka berharaplah kepadanya." Bab ke-7, Al-Hawariyun, para wali pembela dan penolong agama. Wali keberanian, keteguhan, dan pembelaan terhadap kebenaran. Setelah an-nujaba yang memikul beban akhlak dan kemuliaan umat, maka dalam hierarki kewalian terdapat satu makam yang sangat tegas, keras dalam prinsip, namun bersih niatnya, yaitu Al-Hawariyun. Mereka adalah para wali yang berdiri di garis depan ketika agama Allah dilecehkan, kebenaran diinjak, dan umat dizalimi. Nama Hawariyun berasal dari kata hawari, yang berarti penolong setia, pembela tanpa ragu, dan sahabat yang mengorbankan dirinya demi kebenaran. Al-Quran mengabadikan istilah ini dalam firman Allah Ta'ala. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Quran Surat Ali, Imran, 52. Ayat ini menjadi dasar utama makam Hawariyun sebagai wali pembela agama. Jumlah dan kedudukan Al-Hawariyun. Para ulama tasawuf menyebutkan bahwa jumlah wali Hawariyun hanya satu orang pada setiap zaman.
Ia adalah wali yang diberi kekuatan lahir dan batin untuk membela agama Allah, baik dengan hujah, keberanian, maupun keteguhan sikap. Kedudukannya sangat khusus. Ia bukan wali yang berdiam dalam khalwat, melainkan wali yang hadir di tengah pergulatan sejarah. Bila para abdal menjaga keseimbangan kosmik dan para nujaba menjaga akhlak sosial, maka Hawariyun menjaga kehormatan agama di saat genting. Sifat-sifat utama wali Hawariyun. Para hukama menyebutkan bahwa wali Hawariyun memiliki sifat-sifat berikut. Keberanian yang jujur, bukan nekat, tetapi lahir dari keyakinan. Ketegasan terhadap kebatilan, tanpa kompromi pada prinsip tauhid. Kesetiaan mutlak kepada kebenaran, meski harus sendirian. Kekuatan hujah dan argumentasi, baik lisan maupun perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap nabi memiliki hawari, dan hawariiku adalah Zubair bin Al-Awam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa makam Hawariyun adalah makam pembela khusus, bukan sekadar sahabat atau pengikut biasa. Hawariyun dan jihad maknawi. Tidak semua Hawariyun mengangkat pedang. Banyak di antara mereka berjihad dengan ilmu, keberanian moral, dan keteguhan prinsip. Mereka berdiri menghadapi penyelewengan agama, bid'ah yang menyesatkan, dan kezaliman yang dibungkus dalih agama. Allah Ta'ala berfirman, "Dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran jihad yang besar." Quran Surat Al-Furqan, 52. Ayat ini menjadi dasar bahwa jihad Hawariyun seringkali berupa jihad hujah dan pencerahan. Kehidupan sosial wali Hawariyun. Seorang Hawariyun biasanya dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan sulit ditundukkan oleh tekanan. Ia tidak mencari popularitas, bahkan sering dimusuhi oleh penguasa zalim atau kelompok sesat. Namun, di balik ketegasannya, hatinya sangat lembut kepada orang-orang lemah dan tertindas. Ia marah bukan karena ego, melainkan karena agama Allah dinistakan. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Marah karena Allah adalah ibadah, sedangkan marah karena nafsu adalah kehancuran." Pergantian dan pengangkatan Hawariyun. Apabila wali Hawariyun wafat, maka Allah Ta'ala segera mengangkat penggantinya. Tidak ada masa kosong bagi makam ini, karena umat selalu membutuhkan pembela kebenaran. Pengangkatan Hawariyun tidak melalui bayat manusia, tidak pula dikenal oleh banyak orang. Ia ditetapkan langsung oleh Allah, sebagaimana firman-Nya. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan risalahnya. Quran Surat Al-An'am, 124. Hawariyun dalam sejarah dan isyarat zaman. Dalam sejarah Islam, banyak ulama dan mujahid yang diduga kuat memiliki ruh Hawariyun, meski tidak pernah mengakuinya. Mereka adalah orang-orang yang berdiri tegak ketika mayoritas diam. Para arif billah berkata, jika kebenaran terasing, maka Hawariyun ditampakkan. Jika kebenaran aman, mereka disembunyikan. Adab terhadap wali Hawariyun. Tidak sedikit orang salah paham terhadap wali jenis ini. Ketegasan mereka sering dianggap keras, dan keberanian mereka disalahpahami sebagai fanatisme. Karena itu, para ulama mengingatkan agar umat tidak tergesa-gesa menghakimi. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil." Quran Surat Al-Maidah 8. Bab ke-8, Ar-Rojabiyun, para wali penjaga waktu dan musim ruhani. Wali rahasia bulan rayap dan pergiliran takdir tahunan. Dalam hierarki kewalian, terdapat satu makam yang sangat halus, jarang disebut, namun pengaruhnya luas dalam perjalanan zaman, yaitu Ar-Rojabiyun. Mereka adalah para wali yang dikaitkan secara khusus dengan bulan rayap, salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Ta'ala. Para arif billah menyebut Ar-Rojabiyun sebagai wali penjaga waktu, karena mereka berkhidmah pada pergiliran musim ruhani umat manusia, bukan semata-mata pada ruang atau wilayah. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram." Quran Surat At-Taubah, 36. Ayat ini menjadi dasar kemuliaan rayap dan rahasia kewalian yang bekerja di dalamnya.
Hakikat makam Ar-Rojabiyun. Ar-Rojabiyun bukan wali yang selalu tampak sepanjang tahun. Mereka ditampakkan perannya secara khusus pada bulan Rajab, lalu kembali tersembunyi dalam halwat ruhani di bulan-bulan lainnya. Para sufi klasik menyebutkan bahwa Rajab adalah bulan pembersihan niat, pembukaan pintu taubat, dan awal persiapan ruhani menuju Ramadan. Maka Ar-Rojabiyun bertugas membersihkan kabut dosa umat secara ruhani, menguatkan ilham taubat kolektif, menyiapkan jalur rahmat menuju Sya'ban dan Ramadan. Jumlah dan kedudukan Ar-Rojabiyun. Dalam sebagian riwayat tasawuf Isyari, jumlah Ar-Rojabiyun disebut 40 orang, mengikuti jumlah simbolik penyempurnaan spiritual. Namun ada pula yang menyebut 7 orang, sesuai bilangan langit. Perbedaan ini bukan pertentangan, melainkan isyarat bahwa jumlah mereka dapat berubah sesuai kehendak Allah, bergantung pada kondisi zaman. Kedudukan mereka berada di bawah Hawariyun dan sejajar dengan sebagian abdal dalam aspek waktu, bukan wilayah. Rajab sebagai gerbang takdir tahunan. Para hukama menyatakan bahwa bulan Rajab adalah gerbang awal penetapan arah takdir tahunan, yang kemudian dirinci di Sya'ban dan dimeteraikan di Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat masyhur di kalangan ulama tasawuf, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Meski riwayat ini diperselisihkan secara sanad, para arif billah memaknainya secara isyari, bukan hukum fikih. Amalan ruhani dan doa Ar-Rojabiyun. Ar-Rojabiyun dikenal memperbanyak istighfar dengan kehadiran hati, sholawat dengan niat penyucian umat, doa perlindungan dari fitnah akhir zaman. Doa mereka pada bulan Rajab diyakini memiliki pengaruh besar dalam pelembutan takdir, bukan mengubah qada, tetapi mengalirkan rahmat dalam keputusan ilahi. Allah Ta'ala berfirman, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya umul kitab. Quran Surat Ar-Ra'd 39. Kehidupan zahir para Ar-Rojabiyun. Secara lahiriah, Ar-Rojabiyun hidup seperti manusia biasa. Tidak ada tanda khusus yang membedakan mereka, kecuali kesungguhan ibadah di bulan Rajab dan kecenderungan hati mereka kepada taubat dan penyucian. Banyak di antara mereka yang dikenal sebagai ahli ibadah, guru ruhani, atau hamba Allah yang tidak menonjol. Ar-Rojabiyun dan rahasia waktu. Para arif billah mengatakan, sebagaimana ada wali penjaga bumi, ada pula wali penjaga waktu. Ar-Rojabiyun bekerja pada dimensi waktu batin, menjaga agar perjalanan umat tidak terputus dari rahmat Allah meski zaman dipenuhi fitnah. Adab akidah terhadap Ar-Rojabiyun. Umat dilarang mengkhususkan ibadah Rajab dengan ritual yang tidak bersumber. Para wali Rajab tidak membutuhkan pengkultusan, melainkan taubat yang jujur dari hamba Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, kemuliaan waktu tidak melahirkan ibadah baru, tetapi melahirkan kesungguhan baru. Bab ke-9, Al-Khatam Al-Wilayah penutup kewalian umum. Rahasia wali terakhir dalam satu daur zaman. Bab ini merupakan salah satu bab paling halus dan paling dijaga dalam khazanah tasawuf. Para ulama dan arif billah membahasnya dengan sangat hati-hati, karena menyentuh wilayah rahasia ilahi, bukan wilayah klaim manusia. Al-Khatam Al-Wilayah berarti penutup kewalian umum, yaitu wali yang Allah jadikan sebagai titik penyempurna satu siklus kewalian dalam suatu zaman. Para sufi menegaskan sejak awal, Al-Khatam Al-Wilayah bukan nabi, bukan rasul, dan bukan pembawa syariat baru. Ia sepenuhnya berada di bawah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana seluruh wali Allah. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih. Quran Surat Yunus 62. Ayat ini menjadi fondasi bahwa kewalian adalah anugerah Allah, bukan hasil pengakuan diri. Hakikat Al-Khatam Al-Wilayah. Dalam pemahaman para arif, Al-Khatam Al-Wilayah adalah wali yang menghimpun makam-makam kewalian sebelumnya dalam bentuk kesempurnaan adab, bukan keistimewaan lahiriah. Ia bagaikan penutup cincin, bukan yang paling menonjol,
tetapi yang menyempurnakan bentuk. Ibn Arabi rahimahullah menyebutkan bahwa sebagaimana kenabian ditutup oleh Nabi Muhammad, maka kewalian umum juga memiliki khatam penutup namun tanpa memutus kesinambungan kebaikan dan kesalehan di muka bumi. Perbedaan khatam al-wilayah dan khatam an-nubuwah. Para ulama menegaskan perbedaan mendasar. Khatam an-nubuwah menutup wahyu dan syariat. Khatam al-wilayah menutup satu pola kesempurnaan ruhani, bukan menutup kewalian itu sendiri. Kewalian tetap ada hingga hari kiamat, tetapi pola dan wajahnya berubah sesuai kebutuhan zaman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sering dijadikan isyarat bahwa kewalian berjalan dalam warisan adab dan ilmu, bukan wahyu. Ciri-ciri al-khatam al-wilayah. Para sufi menyebutkan ciri-ciri berikut, namun semuanya bersifat isyari, bukan definitif. Sangat tersembunyi dan tidak dikenal luas. Paling keras menolak pengkultusan diri. Sangat teguh menjaga syariat, memiliki kasih sayang luas kepada umat. Tidak meninggalkan murid yang terikat padanya. Ia dikenal bukan karena karamah, melainkan karena kesempurnaan adab. Fungsi ruhani dalam kosmos. Al-Khatam al-Wilayah berfungsi sebagai penyeimbang terakhir dalam satu daur zaman. Ia bukan pengendali alam, tetapi hamba Allah yang doanya menjadi simpul rahmat di ujung fase sejarah. Para arif billah berkata, apabila penutup kewalian hadir, maka rahmat Allah disempurnakan sebelum wajah zaman berubah. Hubungan dengan akhir zaman. Sebagian ulama tasawuf mengaitkan kemunculan al-khatam al-wilayah dengan fase-fase besar perubahan zaman, namun mereka sepakat untuk tidak mengaitkannya dengan spekulasi tanggal, tokoh, atau klaim individu. Allah Ta'ala berfirman, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Quran Surat Al-An'am, 59. Ayat ini menjadi pagar akidah agar pembahasan kewalian tidak keluar dari adab ilmu. Bahaya klaim khatam al-wilayah. Para ulama sepakat bahwa mengklaim diri sebagai al-khatam al-wilayah adalah tanda kebinasaan ruhani, bukan keistimewaan. Setiap wali sejati justru bersembunyi dari pujian dan gelar. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah berkata, jalan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa mengklaim sesuatu di luar itu, maka ia tertipu. Adab umat terhadap rahasia ini. Bab ini ditutup dengan adab penting, umat cukup memperbaiki iman dan amal, bukan memburu figur rahasia. Jika Al-Khatam al-Wilayah hadir, ia akan dikenal oleh Allah, bukan oleh keramaian. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat, 13. Bab ke-10, Al-Auliya, Al-Mastur, para wali yang disembunyikan Allah. Wali tanpa nama, tanpa gelar, dan tanpa jejak publik. Bab ini menutup rangkaian pembahasan tingkatan kewalian dengan satu hakikat yang paling membumi sekaligus paling dalam, Al-Auliya, Al-Mastur, yaitu para wali yang Allah sembunyikan dari penglihatan manusia. Mereka tidak dikenal, tidak disebut, dan seringkali tidak disangka. Namun justru pada merekalah rahasia keselamatan banyak manusia digantungkan. Para arif billah sepakat bahwa jumlah wali mastur jauh lebih banyak daripada wali yang dikenal. Mereka adalah tulang punggung keikhlasan umat, bekerja tanpa disaksikan, beramal tanpa disorot, dan berdoa tanpa diketahui. Allah Ta'ala berfirman, Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasir, 22. Hakikat kewalian yang disembunyikan. Al-Auliya, Al-Mastur bukanlah wali yang menyembunyikan diri dengan sengaja demi citra zuhud, melainkan disembunyikan langsung oleh Allah agar mereka selamat dari fitnah pujian, pengkultusan, dan klaim batil manusia. Para sufi mengatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia menyembunyikannya dari manusia. Kewalian mereka tidak tampak dalam karamah lahiriah, tetapi dalam keteguhan iman, kejujuran niat, dan istiqomah amal. Ciri-ciri Al-Auliya, Al-Mastur. Para ulama tasawuf menyebutkan beberapa ciri isyari.
Hidup sederhana dan tidak menonjol. Amal besar yang tersembunyi. Doa yang mustajab tanpa diketahui orang. Hati bersih dari keinginan dikenal. Keteguhan syariat yang tenang. Sering kali mereka adalah orang-orang yang dianggap biasa, bahkan mungkin diremehkan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang kusut rambutnya, berdebu, terusir dari pintu-pintu manusia, seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Peran kosmik wali mastur. Para arif billah menjelaskan bahwa wali-wali tersembunyi ini menjadi penahan bala, penarik rahmat, dan penenang murka Allah di suatu negeri. Mereka bagaikan akar pohon, tidak terlihat, tetapi menopang seluruh batang. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau, Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, dan tidak pula Allah mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal, 33. Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai isyarat bahwa istighfar orang-orang solih tersembunyi menjadi sebab keselamatan kolektif. Kehidupan zahir para wali mastur. Sebagian wali mastur bekerja sebagai petani, buruh, pedagang kecil, ibu rumah tangga, atau orang-orang yang luput dari sorotan sejarah. Mereka hadir di masjid tanpa dikenal, berbuat baik tanpa dicatat, dan menolong tanpa nama. Mereka tidak meninggalkan tarekat baru, tidak menulis kitab, dan tidak membangun pengaruh. Namun jejak mereka tertulis di sisi Allah. Bahaya mencari wali yang tampak. Bab ini mengingatkan umat agar tidak terjebak pada pencarian wali yang menakjubkan lahiriah. Banyak orang tertipu oleh keanehan, tetapi lalai pada keikhlasan. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah berkata, terkadang Allah membukakan ketaatan tetapi menutup pintu keikhlasan, dan terkadang Allah menutup ketaatan tetapi membukakan pintu keikhlasan. Hubungan wali mastur dengan tingkatan lain. Dari kalangan wali mastur inilah sering diangkat abdal, nujaba, bahkan nukaba, ketika Allah menghendaki. Namun sebagian besar dari mereka wafat dalam keadaan tidak dikenal, dan itulah keselamatan mereka. Penutup bab dan kitab. Pembahasan ini ditutup dengan satu hikmah besar, Allah menilai hati, bukan sorotan. Barang siapa ingin dekat dengan Allah, maka jalan terdekat adalah memperbaiki niat, menegakkan syariat, dan berbuat baik tanpa menunggu dikenal. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah, 7. Ciri khas bab 10 yang kini lengkap, menegaskan bahwa kewalian paling selamat adalah yang tersembunyi. Dalil Al-Quran dan hadis sahih tentang orang-orang solih yang tidak dikenal. Penjelasan peran kosmik wali mastur sebagai penahan bala. Peringatan keras dari bahaya mencari wali yang tampak dan sensasional. Penutup yang membumi, 1. Syariat, dan amal kecil yang konsisten.